mau fitness tuh setidaknya awalnya tuh mau bikin pede diri sendiri gitu. Soalnya kan semakin kita diturunkan sama orang sekitar ya semakin nggak pede kan kita, apalagi masih anak kecil kan. Kasih bocoran ya, dia email pakai email kantor, anak saya punya catering, kan nggak boleh kena SP1 langsung. Gitu. Orang bisa dibilang hoki, gue akuin gue hoki, tapi hoki itu nggak akan terjadi kalau misalkan lu nggak ada tadinya yang jelek-jelekin gue, sekarang mau chat gue mau minta berguru kasarnya. Siap dan jadi hari ini saya dapat tamu inspiratif, masih muda. Kita ingin mengulik kisahnya supaya bisa menginspirasi anak-anak muda sekarang untuk menjadi pengusaha. Nah, ini dia orangnya yang jelas muda, ganteng dan keren. Ini dia. Halo. Thank you Kobas jadi, nih. Gila nama lengkap Denny Sadi. Iya, Denny Sadi. Umur 26 berarti ini. tahun ini? Tahun ini 26. Oh. Desember nanti. Desember pas ini ya? Desember 20 nanti. Oh, jadi tahun berapa kelahirannya? 94. 94, masih muda banget ya. Masih kecil. 94 gue udah kuliah deh baru 2 tahun, Mas. Gue masuk 96 kuliah. Makanya mau belajar dari senior. Wah, gitu. kalau kita kan justru harus belajar dari yang anak muda-muda sekarang ini. Iya, siap, makanya gaya saya kan gaya milenial nih. Oke, balik malam ini gaya agak lebih ini ya. Terus gini Nis, gue mau tanya Nis. Gimana? Nis, panggilnya Dennis ya? Dennis aja. Nis, lu kan masih muda nih. Boleh nggak singkat aja nih, lu SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, terus tiba-tiba masih muda kok mau jadi pengusaha. Memang dari kecil memang mama lu ngomong lu jadi pengusaha nggak gitu? Oke, ini diceritain aja ya. Iya. Jadi panjang nggak apa-apa nih? Enggak, jangan panjang-panjang, singkat aja. SD, SMP, SMA. Itu yang paling penting kuliah. Oke. Ya SD, SMP, SMA ya di salah satu sekolah swasta di Indonesia di Jakarta. Jakarta. Berarti lahir di Jakarta ya? Lahir di Jakarta. Nah, habis itu kuliah, belum lulus SMA sih sebenarnya. Ya. Jadi lulus SMA udah mulai mikir. Belum. Waduh, SMA masih Badung. Masih Badung. Apa-apa. Kuliah pun masih Badung. Oke. Jadi habis dari SMA hampir nggak naik kelas. Jadi nggak pintar sebenarnya. Hampir nggak naik kelas, juara paling bontot lah kasarnya. Habis itu dikasih ke mama, dikuliahin di Malaysia. Pertama takut lewatin UN. Dulu masih ada UN. Oh iya, takut nggak terima, malu nih ya. Ya, satu, dan kedua disuruh belajar bahasa Inggris. Dan paling murah kan di Malaysia. Nah, mama memang kurang. Mama bukan keluarga bukan dari orang kaya, jadi yang paling mampu di Malaysia. Itu pun juga udah ya lumayan. Papa dari dulu ya kerja sendiri aja. Kerja sendiri. Jadi memang tulang punggung keluarga si mama dari mama dulu. Ya? Mama dari dulu dia karyawan bank. Oh, swasta. karyawan bank. Salah satu petinggi di bank swasta lah. Oh. Jadi memang profesional ya, background betul, profesional. Semua background profesional. Jadi nggak ada punya background bisnis sama sekali. Gitu. Terus waktu di Malaysia itu berapa tahun? Jadi kuliah? Di Malaysia itu sekitar 3 tahun, 3-4 tahun ya lupa, sekitar 3,5 tahun lah. Abis lulus, and then di mana yang lain teman-teman itu suruh bilang, lu istirahat aja dulu bro. Namanya kan abis belajar terus. Biasa abis kuliah pause dulu setahun, main-main. Nah gue itu langsung masuk ke kerjain bank juga, karena mau sempat kerja di bank juga? Ya karena kan deket banget nih sama mama kan. Jadi mikirnya tuh orang paling sukses tuh mama gitu. Itu kamu sekeluarga berapa orang? 4. Orang tua, mama, papa, Daniel, adik sama gue udah. Oh jadi berdua, lu paling gede ya? Iya. Adiknya cewek cowok? Cowok. Jadi 2 saudara cowok ya. Oke, terus? Habis itu udah masuk ke bank, and then ada sempat financial problem sedikit lah, tapi nggak bisa dikasih tahu di sini. Intinya membuka pikiran bahwa ini gue harus bantu kayak gitu. Nah, pada saat itu memang masih di bank nih, udah mulai namanya bisnis pertama namanya Hadi Kitchen Catering Healthy. Oh jadi waktu lu kerja di bank itu udah mulai usaha Hadi Kitchen itu? Iya, jadi di bulan ke-5 di bank itu sambilan doang. Sambilan catering. Ya di situ sambilan catering itu susah banget karena gue pertama nggak punya pengalaman nih. Abis itu masih di bank kan masuk jam 8 pulang nggak jelas jam berapa kan. Dan pada saat itu gue ditempatin jauh banget sama rumah keluarga, masih rumah mama, 60 kilo satu one way. Jadi gue setiap hari itu bangun jam 4 pagi. Ngapain sih? Karena gue mau service gym kan, tahu kan? Oh iya. Jadi jam 4 pagi berangkat ke dekat kantor, cari gym dekat kantor, 60 kilo soalnya jaraknya. Jadi sampai sana gym dulu sebentar, and then masuk kantor. Nah kantor itu gue pakai laptop sama komputer bank. Jadi di mana yang lain-lain itu mungkin nanti main Instagram atau gimana, dulu gue gitu main Instagram, ya gue kerjain Hadi Kitchen pada saat itu. Oh jadi lu kok bisa kepikir waktu itu Hadi Kitchen
itu ceritanya gimana? Karena kan lu waktu itu kan masih kerja. Kadang-kadang orang kalau kerja kan fokus di kerja tuh, tapi lu otak lu kan udah mikir, "Oh, gua mau bisnis nih." Ya. Itu keluarnya seperti apa waktu itu? Oke. Pertama itu dari hobi, dari problem yang ada solusinya. Pertama gue di kuliah itu memang hobi fitness dan gue nggak pernah punya basic masak, tapi gue tahu bahwa mau dapetin badannya bagus, mau diet itu ya butuhnya makanan justru. 70-80%. Nah, pada saat itu di kuliah gue udah masak-masak sedikit dan gue masakin buat anak kos-kosan. Dan itu laku? Cuan dikit-dikit doang, enggak buat kos-kosan doang, teman-teman sebelah doang. Ya lumayan karena mereka juga gue ajarin fitness juga kan, jadi gue jualan juga dia mau. Jadi basicnya tuh dari fitness bawa rezeki lah hitungannya gitu ya? Iya. Basicnya sebenarnya gini sih, kenapa gue ke Malaysia, karena ada satu alasan juga. Kalau misalnya dari nyokap gue tadi takut nggak naik kelas sama mau belajar bahasa Inggris, dari sisi gue mau ganti image karena gue tuh bukan orang yang di respect dulu. Gue tuh pernah digebukin di depan kelas sampai nangis-nangis dulu di SMA. Dibully serius. Karena gue kan 7 bulan di perut nyokap kan, gue dikatain prematur segala macam, diolok-olok lah. Jadi gue pengen ke Malaysia tuh mau ganti image setidaknya dari Dennis yang sedikit di respect lah. Sampai adik kelas itu nggak mau manggil gue Koko bro. Manggilnya tuh langsung Dennis gitu. Yang lain adik kelas manggil yang lain tuh Koko ini manggil gue nggak mau, jijik gitu. Nah, sejak balik itu baru mulai. Jadi kenapa mau fitness, karena mau menaikkan percaya diri gitu loh. Karena paham. Kan mungkin dulu kan kurus, hitam, main basket, ujung-ujung terus ada buncit itu. Jadi mau fitness tuh setidaknya awalnya tuh mau bikin pede diri sendiri gitu. Soalnya kan semakin kita diturunkan sama orang sekitar ya semakin nggak pede kan kita, apalagi masih anak kecil kan. Ini menginspirasi gue banget nih, karena gue buncit, gue mau juga biar direspekin orang-orang ini. Ya, jadi kenalan sama fitness dulu, and then tahu lah cara masak, itu belajar otodidak sendiri. Otodidak semua dari buku? Semua dari YouTube semuanya. Dari basi, gosong semua udah pernah dicobain. Habis itu udah teman-teman kos-kosan mau, habis itu pas lagi balik ke kantor di bank itu pada saat ada financial sedikit issue itu ya kenapa nggak cobain aja gitu. Akhirnya gue cobain lah, bikin lah namanya Hadi Kitchen. Hadi kan Dennis Hadi. Iya, Hadi Kitchen. Itu pertama kali yang lu siapin makanan apa waktu itu? Makanan catering diet. Tapi catering sehat ya? Isinya apa kurang lebih? Saya ingin tahu waktu hampir semuanya sama, ada karbo juga, tapi karbonya biasanya nasi merah, kalau sekarang udah jadi nasi coklat. Habis itu protein, intinya kita bikin semuanya jadi rendah kalori, tapi rasanya juga tetap enak. Nah pertama itu susah banget untuk nawarin karena pada saat itu gue mulai itu belum booming catering. Kalau sekarang kan di mana-mana ada catering. Jadi waktu awal lu mulai itu lu jualnya ke siapa awal-awal? Pertama tuh jujur aja ke teman-teman sama temen nyokap, karena nyokap itu petinggi di bank, profesional kan. Jadi dia punya bantu-bantu dikit lah ya networkingnya ya. Nih kasih bocoran ya. Dia email pakai email kantor. Anak saya punya catering, kan nggak boleh kena SP1 langsung. Kan bisa dicek di email. Email kantor masalahnya ya. Soalnya nyokap kan petinggi di bank, salah satunya di Bank Danamon sebetulnya. Dia langsung email jebret. Kelihatan SP langsung. Ya ada yang komplain kali. Ini kok nggak dibolehin kan. Ya udah intinya tapi di situ ketolong, tapi kan namanya relasi temen atau relasi nyokap itu dia langganan buat karena nggak enak kan. Nyobain sekali ya udah nggak nyobain lagi. Cuman ya susah banget lah kita ngemis-ngemis deh sama temen terus cobain dong catering gue, Ya lama-lama dari mulut ke mulut pelan-pelan banget akhirnya bisa buka habis dari Jakarta ke Tangerang, akhirnya bisa beli rumah di Tangerang. Rumah Tangerang itu dulu sekaligus tempat produksi, jadi nggak ada sofa. Jangan bayangin ada sofa segala macam. Central kitchen lu ya? Iya, kotor banget itu. Mau duduknya nggak bisa, cuma kayak kos-kosan, kasur doang udah di kamar, kayak gitu. Nah intinya pada saat itu gue capek kan di bank karena aduh kok di bank juga, abis itu di ini juga gimana saat gue mau fokusin lagi. Oke, sebelum masuk ke itu kan, Bang, gue tanya, waktu lu jual itu inget gak harga lu pertama kali jualan catering itu? Nggak pernah naik sampai sekarang. Berapa? Harganya 60 sampai 75 ribu. 75 ribu itu sekali? Satu box. Ya, kenapa lebih mahal? Karena memang kita kan ingredientnya juga bahan bakunya lebih mahal. Nggak bisa mungkiri bahwa makanan sehat itu pasti lebih mahal. Pertama, minyak aja bisa pakai olive oil, bisa minyaknya aja udah berapa kan? Udah pasti jauh lebih mahal. Oke, terus habis itu gue tanya, pertama kali lu jual inget gak ke siapa? Waduh, lupa ya? Langsung sebar sih itu. Jadi sebar nyokap ya. Iya, nyokap teman-teman udah langsung nggak enak langsung beli. Iya, tapi habis itu besok udah hilang, nggak mau lagi. Jadi susah banget dari situ sampai ngemis-ngemis customer banget lah. Mulai titik balik lu kan itu kan blast email pesen sekali. Mulai ada yang repeat. Lu tahu nggak itu mulai berapa lama kira-kira mulai ada? Udah mulai. Lu yakin nih? Gila, gue ada yang repeat order nih, berarti yakin bisnis gue jalan nih. Tapi waktu itu belum ada PT ya? Nama doang ya? Nama doang, asal jual kayak jualan di pasar. Kagak ngerti gitu-gituan kan buat orang bisnis. Jadi asal jualan doang, mulai ada repeat itu di bulan 1,5 lah. Jadi soalnya di bulan 1 tuh gue banyak banget masalahnya. Ntar makanannya kekurangan lah, ntar dikit banyak lah masalahnya. Di bulan kedua lah anggap aja itu udah mulai ada repeat pelan-pelan, tapi itu repeatnya sedikit banget lah karena kebanyakan customer kita kan dari relasi mama. Ya dia karyawan nggak enak aja setelah itu mungkin order 2-3 kali. Karena kebanyakan
customer itu kan. Nah kalau nanti pelan-pelan kita dapat customer yang bener-bener customer, nanti pelan-pelan dia repeat seperti itu. Oh gitu. Itu berapa lama sampai sekarang lu jalanin dah? Sekarang kalau Hadi Kitchen umur 4 tahun baru. Udah 4 tahun, udah lama ya. Cuman lumayan ya. Sekarang kalau cateringnya itu udah ada di 5 kota. 5 kota mana aja tuh? Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan, Bandung. Nah itu sendiri semua, nggak ada yang franchise. Itu bisnis pertama gue ya catering itulah. Nah, Oke, gue mau ngulik-ngulik yang bisnis lu dikit, karena itu sangat menginspirasi buat gue. Lu kan di Jakarta, terus tiba-tiba lu buka lagi di kedua di mana? Catering nih, catering di Tangerang dulu kan deket tuh. Oke, Tangerang. Yang jauh lagi? Surabaya, abis Surabaya. Terus di Surabaya lu ngontrolnya gimana itu? Jadi kita kan pakai manajer pasti. Ada manajer lu taruh di sana. Kebetulan manajernya tuh jadi dulu tuh di bank itu ada teman baik. Teman baiknya gue keluar, dia lihat gue oke nih, cabut juga. Oh, cabut juga. Gue taruh di Surabaya. Gitu. Oh, gitu. Kasarnya seperti jadi dia udah ngerti ya. Oke, sekarang kurang lebih yang Hadi Kitchen itu berapa karyawan total lo? Kalau Hadi Kitchen tuh jadi Hadi Kitchen membawahi dua brand lagi. Satunya itu Positive Wear, itu tuh baju olahraga sebenarnya. Sama satu lagi itu Salad Bar by Hadi Kitchen yang restoran salad itu. Jadi kalau misalnya ditotalin 3 brand itu dulu itu sekitar 500. Tapi itu sebelum jangan dibanding sama Kobas dong. 500 malu. Enggak lah. Tapi kalau misalkan itu sebelum corona ya, karena pas corona nggak usah memungkiri bahwa di Salad Bar itu restoran mallnya kan tutup. Jadi ada beberapa yang unpaid leave, itu nggak usah munak lah. Ya pasti kalau kita juga sama, beberapa orang yang menurut gue nggak mampu, bukan di rumah kan unpaid leave, tapi gue kasih jadi reseller. Karena kalau kita potong secara full juga nggak adil buat mereka. Oke, lanjut lagi. Tadi kan di kitchen, terus lu mulai masuk ke mall-mall itu ceritanya gimana yang salad itu? Oh itu semuanya. Kan yang di kitchennya jalan dulu nih. Terus yang kedua baru main salad. Iya baru main Positive Wear dulu. Positive Wear, oke. Kenapa lu bisa tiba-tiba dari catering ke Positive Wear? Karena pertama hobinya kan fitness. Jadi kenapa nggak kita coba-coba dulu? Intinya kita semua bisnis udah dicoba-coba lah intinya. Habis itu udah masuk ke baju olahraga, habis itu pelan-pelan di makanan ini growing banget sih cateringnya nih. Habis itu kita mau coba market sayur, makan sayur tuh kayak rasa makan burger lah. Jadi kita bikin salad wrap, pakai Salad Bar nama brandnya. Udah kita approach pelan-pelan, kita dari bazar dulu. Dari bazar ya mulai, oke. Dari bazar kecil-kecilan. Habis itu ikut pameran-pameran itu kalah. Betul. Nah tapi untungnya pada saat itu personal branding udah lumayan tinggi. Dulu kan nggak ada personal branding, itu pelan-pelan banget naikinnya. Nah personal branding udah naik, pas lagi di bazar pun udah rame banget. Oh karena lu udah dapat dulu orang lu ya, jadi pas lu buka orang udah tahu lah ya. Ya betul. Jadi pada saat itu abis bazar di Surabaya pertama. Abis di Surabaya kita bazar lagi di Lipomopuri Jakarta. Abis itu begitu kita lihat marketnya lumayan, kita beraniin diri untuk buka store langsung. Store pertama di mana? Di Lipomopuri. Itu langsung 3? Oh enggak, Lipomopuri bareng nih. Kita ajukannya bareng, tapi yang buka duluan kan bertahap. Kalau mall kan nunggu kan. Iya, nunggu ngantri. Tapi di Lipomopuri waktu saat itu punya orang dalam ya, dan dia punya tempat yang slot available, pas ya udah kita buka di Lipomopuri, habis itu di Gading Serpong. Ruko Gading Serpong. Itu sekarang ada di kurang lebih kalau misalkan nggak ada corona ada di 20 mall lah. 20 mall. Tapi kalau sekarang kayaknya di 14 sekarang. 14 ya. 14 atau 15 ya. Luar biasa ya, kamu masih muda hebat gitu ya. Saya nggak kepikir nanti sejustru saya harus belajar nih gimana IT bisa buka di mall juga nih. Ya kan? Kalau IT susah dari mana-mana kan, bisa kayaknya. Masa sih? Terus itu dari 14 itu. Ya kan? Terus lu lanjut lagi salad bar. Terus terakhir kan gue lihat lu berkolaborasi sinergi dengan salah satu ownernya Saur Sally, itu ceritanya gimana kenalnya itu? Sebenarnya ada yang Kobas belum tahu lagi sih. Ada beberapa brand baru. Jadi itu semua brandnya dirilis pada saat pandemik seperti ini. Jadi yang pertama yang Kobas mungkin tahu di Juice and Shake. Juice and Shake kan itu sama sehat juga itu. Ya, jus kekinian tapi bukan jus kan sehat nih, tapi kita bikin kekinian. Kayak contohnya ada boba tapi dari daun pandan bobanya, jadi lebih low kaloris. Itu kolaborasi sama Baba Raffi Enterprise, Mas Hendy udah terkenal banget lah di bisnis franchise, rajanya franchise tadi. Habis itu sama Doni Pramono, dia punya Saur Sally, gulu-gulu tuh punya dia semua, dia raja yang franchise di mall lah kasarnya. Ya kita gabungkan untuk bikin seperti itu, Juice and Shake. Nah, terus lu kok bisa kenal mereka, ceritanya gimana? Makanya gue sebelum lanjut ke situ, lu jadi selebgram itu kapan mulai centang biru itu? Nah ini kan branding lu itu kan personal branding itu baru salad biru atau sebelum centang biru udah salad bar dulu? Jadi sebenarnya gini, dari dulu itu dari zaman kuliah gue udah main YouTube sebenarnya. Jadi kalau misalkan Kobas nanya YouTube, sebenarnya gue tuh ada 80 ribuan subscriber, cuman udah mati dari zaman kapan pun. Pas sudah mulai kerja di Hadi Kitchen udah nggak sempet main YouTube. Jadi gue tuh YouTube kalangan zaman dulu. Zaman awal-awal itu ya. Zaman awal-awal mungkin bareng sama Yalnex. Jadi kasarnya tapi nggak pernah gue seriusin. Udah stop di sana.
And then udah main Instagram juga lumayan kenal pelan-pelan. Habis itu sempet kan nyokap gue viral. Ya. Oh, nyokap yang muda itu ya? Ya, nyokap gue viral. Nanti boleh ditampilin nanti ya pas boleh, nonton ya? Boleh di sini. Nah, itu jadi nyokap viral itu? Sempet viral sampai yang foto dipikir lu adiknya itu ya? Iya. Tapi sebelum nyokap gue viral itu gue memang udah main di Instagram. Contohnya gue edukasi tentang fitness, tentang healthy. Jadi ketika terkenal itu menurut gue gini ya. Orang bisa dibilang hoki, gue akuin gue hoki. Tapi hoki itu nggak akan terjadi kalau misalkan lu nggak ada maksud gue sukses itu nggak akan terjadi kalau misalkan lu cuma hoki doang tanpa ada sesuatu yang ditunjukkan gitu. Jadi ketika gue hoki dapat booming kayak Kobas lah tiba-tiba. Iya, sama kayak lu. Gue sekarang ini kan hoki juga. Tapi kan lu punya sesuatu yang ditunjukkan kan. Lu langsung serius semuanya. Nah, sama pada saat nyokap gue viral, ya udah gue memang dari dulu udah punya catering dan gue memang frame gue Dennis Hadi tuh edukasi tentang health and fitness. Oh, jadi pas gitu ya momennya ya. Waktu lihat ke lu, bagus juga ini. Jadi orang nggak cuma follow terus ninggalin. Betul. Karena jadi udah dapat sesuatu. Gitu. Oke, dan setelah pas lagi viral sama kayak Kobas langsung bikin ini itu. Mama centang biru juga berarti? Oh iya, tapi gue duluan. Lu duluan, terus mama ngikut? Iya, tiba-tiba aja gue gak tahu gimana. Intinya gue tanya lagi sebelum lanjut itu, kok bisa viral, ceritanya gimana itu? Jadi itu kan nyokap gue memang kelihatan muda. Dia tuh umur 50, sekarang 53 ya. 53, tapi dia pada saat viral tuh pada saat umur 50. Gue tuh punya kebiasaan sama keluarga untuk foto di foto jam 000. Megang kue, tiup lilin bareng. Nah pada saat itu kan di rumah, gue belum punya rumah sendiri kan. Ya udah gue tinggal di rumah nyokap, gue memang mau foto sama nyokap berdua. Ya fotonya karena di rumah ya di kasur, pakai kue, tiup sambil dia kiss gue kasih hadiah. Biasa dong sama nyokap gitu kan, 000 kan. Iya, nyokap. Iya kan, nah pakai baju tidur. Abis itu viral dikira ini suami istri, taunya umurnya kan kuenya tuh ada angka 50. Hah, ini orang umur 50, ini kayak pasangan tapi kok umur 50, kayak gitulah kasarnya. Itu sampai TV Filipina, TV luar negeri datang sini. Itu memang momen juga ya. Iya. Dan mama lu memang gitu. Gue sampai hari ini yang gue pelajarin, lu kan di fitness, terus lu jualan makanan sehat, kok bisa pas banget mamamu? Ya, awet muda itu momen loh, itu sesuatu yang menurut gue keberuntungan yang orang nggak bisa tahu itu ya. Karena sebenarnya itu nggak semuanya keberuntungan, karena memang kita dari dulu menerapkan healthy living. Itu pengaruh mamamu juga sama berarti ya? Sebenarnya kalau misalkan tentang makanan, kita makanan biasa aja karena pengetahuan tentang makanan sehat dari gue, dan itu gue baru muncul 4 tahun lalu kurang lebih. Nah sebelumnya tapi kita selalu setiap minggu itu pasti olahraga 3-4 kali bareng-bareng, jadi main badminton, berenang, jadi kita tuh punya banyak kayak gue misalnya di rumah tuh banyak piala taekwondo, kalau lomba berenang gue dimasukin klub segala macam itu, jadi memang dari dulu tapi memang sih lu juga wajahnya kelihatan lebih muda, umur 21-an kelihatannya. Enggak serius, maka serius. Mama enggak serius. Adek gue tuh umur 23 baru kemarin 23 tapi dia terlihat umur 15. Iya. Ini fotonya tampilin juga, gue minta nanti foto-fotonya ya. Dia baru ulang tahun kemarin, baru tanggal minggu kemarin. Mungkin sekeluarga memang makanannya sehat, memang gennya gen awet muda. Olahraganya kuat banget sih dari dulu. Itu pengaruh olahraga ya? Pasti pengaruh. Soalnya ya kembali lagi memang nutrisi itu paling pengaruh. Cuman kalau misalkan nutrisi dibakar juga, walaupun makannya nggak gitu bersih ya, olahraga terlalu kuat ya akan kebakar. Oke, lanjut lagi. Udah jadi selebgram tuh gimana perasaannya pertama kali jadi selebgram itu? Nggak tahu sih kapan disebut selebgram ya, cuman gue perlahan kan dari follower 2000 perak, habis 4000, 5000, 6000 sampai sekarang ya pelan-pelan gue diundang seminar segala macam, ketemu fans, ternyata gue sebenarnya terharu sih ketika ada juga yang mau ajak foto gue gitu kan. Gue sedikit terharu, padahal kenapa gue bilang terharu, karena pada saat lalu gue kan nggak di respect gue. Gue dibully. Malah dibully-bully, sekarang udah balik Malaysia, sekarang selebgram banyak orang foto, banyak fans juga. Makanya jadi pada saat itu tuh gue wah gila nih, kehendak Tuhan semua, dia dari gue yang image 180 derajat kebalik, dibalikin lagi sama Tuhan. Oh ternyata tadinya yang jelek-jelekin gue sekarang mau chat gue, mau minta berguru kasarnya. Kan tadinya kan anak-anak SMA itu kan pada bully gue kan beberapa. Lu lihat dulu sekarang kaget juga ya? Ya nggak tahu. Termasuk teman-teman gue di Jember juga kaget sekarang. Ini Basuki dulu suka main di kali ya kan? Sekarang selebgram juga kan, bingung juga ya. Betul, tapi tetap aja banyak haters. Iya pastilah, kalau semua haters itu gila. Kan tidak bisa kita menyenangkan semua pihak. Iya betul. Oke, terus lu lanjut lagi setelah selebgram itu bisa ketemu Hendy, itu ceritanya gimana? Jadi ya itu tadi karena gue udah punya portofolio lah kasarnya ya, udah lumayan terkenal. Ya gue langsung aja kalau ketemu sama Doni sih dia memang follow gue duluan. Gue lagi lihat explore, lihat mobil Ferrari nih kan. Gue lihat punya Doni Pramono, terus gue lihat ini siapa? Oh yang punya Sorseli, gue follow back. Abis gue follow back, udah kita chat langsung ketemu. Kalau Mas Hendy, kayaknya dari dulu udah ada follow-followan ya, agak lupa sih. Tapi gue yang chat untuk ketemuan, ketemuan untuk bikin jus. Karena centang biru kalau DM minimal kebaca bos. Iya, setidaknya muncul. Ya itu muncul, karena gue dulu sempet DM Doni juga, tapi zaman itu masih belum centang biru.
bukannya nggak dibaca, tapi nggak muncul masalahnya. Kadang-kadang kalau kita juga nggak mungkin bacain satu-satu kan. Sekarang pasti banyak banget kan DM setiap menit pasti kan. Setiap menit itu banyak banget gue. Sekarang jadi gue banyak sekarang. Tapi kalau centang biru gue gampang liatnya. Seret. Ya itu mungkin kenapa kalau kadang-kadang teman-teman kalau nggak dibalas tuh jangan. Bener. Karena nggak mungkin balasnya satu-satu. Banyak yang ngomong, ini sombong banget nih orang mentang-mentang centang biru kagak balas DM. Gila, gue mau lihat berapa banyak DM. Bener itu. Kalau gue sih sekarang asisten gue balasin dulu yang request, baru setelah itu gue. Oh, gitu. Udah kalau masuk yang gue follower, gue masukin ke primary, itu yang gue balas sendiri. Kayak gitu nggak kekejar. Iya. Oke. Itu pertama kali awalnya ketemuan tuh gimana tuh kok bisa bertiga? Awalnya sama Mas Hendy dulu. Pertama sama Doni dulu. Doni dulu dia lagi buka bazar franchise juga kalau nggak salah, masih Waltech, Waltech dia masih launching. Gue datengin memang buat nambah relasi, karena menurut gue lu mau sepintar apapun tambah relasi ya sama mati lah kasarnya. Nggak bisa sendiri kita hidup kan. Ya udah gue samperin, udah kenalan sekali, udah next time-nya udah enak ngomongnya, udah agak cair. Habis dari Doni ke Mas Hendy. Mas Hendy memang khusus ketemu karena kita mau ngomongin jus. Pada saat itu. Itu jus berarti awalnya dari ide lu ya? Ya karena gue sempat minum, nggak ada manisnya karena memang ternyata memang jus sehat, karena bukan untuk enak, tapi untuk kekinian. Tapi kesehatan juga ya. Jadi orang minum jus itu kan harusnya untuk sehat. Tapi kalau dikasih gula kebanyakan jadi nggak sehat ya. Kita pakai gula tapi gulanya gula dari buah semua. Buah ya, makanya nggak manis banget gitu ya. Oke, sekarang untuk Juice and Shake itu dimeetingkan tuh selama pandemik ini kelihatannya ya. Kok lu berani kok nggak nunggu pandemik atau kenapa lu? Tadinya gue takut, tapi karena memang bisnis mereka itu kan udah expert lah. Iya, udah expert di bidang franchise sama buka F&B lah. Iya, mereka udah expert. Jadi lu yakin ya? Mereka tuntun gue juga, apalagi si Mas Hendy buktiin dengan nyapinya, dia berani buka itu. Oke, kita discuss. Ya udah buka aja. Sekarang kan kita udah dapat 30 cabang. Wih, tepuk tangan dong, 30 cabang dalam sebulan loh. Wih. Jadi kalau nanti kolaborasi sama teman-teman gue di IP boleh nih ya? Boleh. Dalam 1 hari sih Mas, penting dalam sebulan. 1 hari? Iya, 1 hari. 1 hari ya, maksudnya kan 1 hari itu dalam arti launching. Nah, tapi kan sekarang belum buka semua, udah on the move. Pelan-pelan, tapi kan udah ngantri, itu hitungannya itu udah duit yang akan didapat, itu potensial income. Cuman kita kan nggak bisa memastikan apapun yang kita usahakan, kita berdoa aja. Oke, dari mereka semua ada lagi nggak bisnis lain dengan orang lain? Ada, jadi kita pas pandemic itu kita launching 3 brand, salah satunya Juice and Shake, habis itu 2 lagi tuh Flim Tea Fiber, jadi itu minuman fiber. Nah yang paling kenceng bisa dibilang dari semua tuh si Flim Tea Fiber ini produk solusi yang kita pakai agen reseller. Jadi reseller itu sekarang tersebar di seluruh Indonesia hampir 500. Kayak gimana tuh? Nanti bisa ditayangin juga nggak? Bisa. Kemarin di sini pernah masuk bisnis Kobas kuliner. Ya, Kobas yang kuliner. Ada ya. Kasih anak-anak semua langsung bermakna, langsung lancar. Nyoba juga ya? Itu bentuknya seperti apa? Sasetan. Jadi saset. Ada tunjukin nanti ya. Sama satu lagi SOP Alpha namanya. Jadi itu minuman kesehatan juga. Jadi semuanya tuh industri kesehatan. Ya pokoknya lu kesehatan karena udah image lu kan sehat, badan bagus, ya kan? Oke, sekarang masih single? Oh enggak. Punya anak, punya anak. Makanya itu. Itu aja yang wajahnya enggak. Si David umur berapa lu, Fit? 28. Mudaan dia lo. Iya. Tapi wajahnya dia lebih muda lo yang kelihatannya. Enggak serius tuh? Udah punya anak 1 ya? Udah punya anak, tapi ini masih 8 bulan. 8 bulan ya, berarti tapi lu hebat, gak kelihatan. Gue kira single loh. Nah, iya. Makanya bahaya kalau istri jalan ini kelihatannya kayak adiknya. Ya kan? Iya. Gak, memang itu mungkin gen satu keluarga kali ya. Terus lu olahraga juga, jaga badan, makanan juga. Sekarang gue tanya, lu kan bergerak di dunia healthy food. Lu ngelaksanain sendiri nggak? Apa lu masih makan minum junk food? Gini, kalau sekarang itu namanya diet sama healthy food nggak bisa ya, namanya kita harus dipaksa. Lu setiap hari harus makan ini terus, ayam rebus terus, nggak boleh makan gorengan sama sekali. Itu nggak hidup bos namanya. Ya sekali-sekali lu boleh lah, apalagi kalau misalkan lagi holiday. Sekarang jujur aja weekend setiap hari pasti gue cheating day sama keluarga, karena nyokap bokap gue ketemu cuma pada saat weekend doang. Gue harus appreciate mereka untuk kita makan bebas. Ya nggak mungkin kalau pesan gue makan ini aja nggak enak juga ya. Yang enak juga dan gini maksudnya. Bukan berarti si Dennis yang punya catering bukan berarti dia setiap hari makan catering itu setiap hari hidup sehat terus, enggak juga. Ya kita ada masa-masanya, ada lagi on ada off seperti itu. Yang penting gue memang tahu tentang itu. Kalau bisa dibilang memang dokter itu paling ahli di bidang situ. Tapi menurut gue segala teori itu lengkap di internet. Tapi teori itu tidak akan bermakna tanpa praktek. Gue praktek di bidang health and fitness itu 9 tahun 10 tahun dan gue udah ngerasain semua jenis diet, semua tentang teori yang ada di dunia ini tentang seperti gituan, dan gue coba ke badan gue. Ya, menurut lu yang paling optimal yang mana? Kalau untuk kesehatan badan? Ya pakai paling jaga makan sih. Kalau mau diet memang kita harus hitung kalori. Mau diet apapun itu kayak nggak makan karbo tuh sama aja. Gue nggak makan karbo ini udah 3 hari. Bisa sama aja. Tapi udah biasa sih. Kalau misalkan kalorinya kelebihan. Gue udah pernah setahun sih.
Turun dari 101 sampai 84 dalam 3 bulan. Iya. Pasti itu karena kalori. Terus lu meningkatkan motivasi lu gimana sih supaya jaga badan, makan sehat, terus bisnis itu bagi waktunya gimana lu? Karena kalau dari gue itu gue ada di sini karena fitness dulu. Kacang nggak boleh lupa sama kulitnya kan. Jadi ya gue nggak bisa tinggal ini karena ini udah image Dennis dan jadi kebawa di semua brand. Jadi itu kayak buat gue tuh fitness sama healthy ini udah jadi hidup gue lah. Hidup lu lah ya. Udah jadi kerjaan gue gitu. Jadi lu nikmatin banget lah ya. Kadang nikmatin ya kadang enggak. Tapi kadang kan juga ada ya, nggak bisa kita hidup harus menikmatin apa yang kita nikmatin doang kan. Kita harus kerjain apa yang kita tidak nikmatin juga kan. Iya kan, nggak mungkin kita cuman yang kita enak-enak aja kita lakuin, nggak mungkin lah. Kita kadang juga harus pahit-pahitnya juga dong gitu. Oke, dari semua itu kira-kira perjalanan lu kelihatannya kan bagus semua. Ada nggak sih titik terendah yang pernah lu alamin dalam proses lu sampai hari ini? Nah itu banyak banget kalau ternyata banyak ini banyak banget. Nah itu yang pengen gue ceritain di sini sebenarnya. Iya. Gue nggak pengen sih kalau masalah kesuksesan itu udah banyak banget. Iya banyak banget kalau gue lihat di Instagram gue juga udah terlihat semua. Nah masalahnya yang gimana orang-orang pada ngejudge kan enak lu hidup dari orang kaya segala macam. Nah pertama gue orang tua gue tidak punya bisnis sama sekali dan kita bukan orang kaya. Orang kecukupan, memang bukan orang miskin juga, orang berkecukupan tapi tidak berlebihan. Kasar gue juga pernah dapat financial problem, and then gue akhirnya bisa show myself dulu pada saat dia di kitchen. Kalau bahas kenapa gue keluar dari bank, pertanyaannya itu kenapa gue harus keluar dari bank? Padahal kan goalsnya jadi nyokap. Pertama, profesional kalau tinggi juga lumayan lah ya, cukup lah. Pertama poinnya adalah karena gue mau bantu, gue yakin gue bisa nih jadi businessman. Tapi kan semua orang tuh nggak ada yang dukung. Pas gue mau keluar, semua keluarga gue tuh pada bilang jadikan Hadi Kitchen lu jadi uang parkir sama duit makan aja. Dan itu gue inget sampai sekarang. Semua tuh termasuk gak yakin ya. Istri gue yang tadi dulunya pacar. Dia bilang kalau bisa jangan tinggalin bank katanya. Itu bisnis utama lu. Sama bokap nyokap yang mungkin bukan salah ya. Karena dia memang basicnya kan profesional. Jadi mau anaknya juga gak terjerumus gagal atau dan ini kan udah zona nyaman masalahnya kan. Juga kan kalau misalkan di kantor kan dapat gaji. Nah ini kan cowok kan kalau pacar juga lumayan. Apa maksudnya dia lu kan bakal nikahin gue nanti kan. Nanti gue makan apa tuh? Takut kasar. Itu tuh nggak salah. Oh ternyata nggak disetujui juga awalnya. Itu tuh bisa sampai berantem. Intinya lu kalau misalnya sampai tinggalin, lu nggak bisa balik lagi ke kita. Kasarnya gitu. Jadikan yang paling gue itu jadikan Hadi Kitchen itu jadi tempat parkir. Duit parkir sama duit makan. Yang tapi sekarang semua keluarga gue kerja sama Hadi Kitchen kasarnya. Dan itu yang wah gila ini Tuhan bener-bener baik banget seperti itu sih. Tapi lu mirip gue loh. Sekarang hampir om gue, sepupu gue juga kerja sama gue semua. Nah itu bener. Jadi bokap gue yang tadi gue bilang kayak gitu, bokap gue kerja sama Hadi Kitchen. Sepupu-sepupunya Hadi Kitchen. Sama kakak ipar gue juga sekarang sama gue. Iya. Kakak ipar gue, temennya kakak ipar semua hampir semua sekarang. Iya, jadi di Air Mas Group. Menurut gue omongan itu doa. Iya, itu doanya ya. Jadi pada saat dia ngomong kayak gitu gue yakin, gue bilang kan gue yang jalanin, yang tahu tentang diri gue tuh Dennis Hadi sendiri, bukan lu. Bukan orang tua gue bahkan yang lebih tahu ya tentang gue sendiri. Gue yakin gue bisa dan gue amin. Nah, itu poinnya yang harus nanti untuk kemudian paham kalau lu yakin apa omongan orang. Ya, kecuali lu ragu-ragu ya itu susah ya. Betul. Oke. Terus ke depan lu mau seperti apa ini? Kan waktu lu masih panjang, kalau bisa masuk HIPMI Jakbar harus itu saya paksain aja itu. Tapi ke depan apa yang lu mau capai lagi nih? Kan umur lu masih muda. Pasti banyak impian-impian ke depan. Sebenarnya kalau misal gue masih boleh cerita tentang pengalaman gue yang tadi ya. Yang tadi dulu deh sebelum lah ya, yang tadi kan ditolak, apalagi yang titik terendah. Pada saat gue lagi ekspansi, karena kan kita tahu bahwa gue tadinya gue dibully kan. Abis itu gue dikatain. Ini Dennis sombong banget, mentang-mentang sekarang udah jadi selebgram tadi, jadi YouTuber sempat kan. Sekarang nggak mau main sama kita, bukan nggak mau bos, kita kan ya lumayan sibuk kan, bukan nggak mau gitu. Jadi dia bilang kerjaannya padahal cuma main Instagram sama nge-gym doang. Gue sebenarnya sakit di situ, padahal mereka nggak tahu bahwa gue paling cepat makan siang pada saat gue lagi ngerintis itu jam 3 siang tuh paling cepat. Dan gue bisa sampai nangis karena gue admin sendiri, admin gue sendiri, yang masak gue sendiri. Jadi bayangin gue admin harus tektokan ke kurir gue, habis itu tektokan ke customer, itu ribet banget. Dan gue yang ngelayanin semua itu sendiri. Dan gue dibilangnya cuma main Instagram sama nge-gym doang. Dan gue dikatain sama semua temen gue dulu. Sombong? Iya, kalau tadinya gue gak di-respect, dibilang prematur, habis itu bla bla direndahkan. Pas gue udah menunjukkan, gue dikatain sombong. Sombong dan padahal mainnya cuma Instagram sama nge-gym doang. Nah setelah gue terus-terusan, habis itu mereka bilang, gue menghasilkan lagi. Mereka bilang, itu kan enak karena mamanya viral. Itu kan enak karena mamanya berduit. Selalu banyak alasan untuk merendahkan orang. Gitu. Nah habis itu sekarang ini dia lebih bilang maju lagi. Dia bilang hoki. Jadi apapun yang gue capai itu intinya menurut mereka tuh nggak bagus gitu. Nah tapi kita cuma bisa melihat mau jadi motivasi untuk jadi lebih bagus lagi biar dia harus cari alasan lagi untuk jelekin gue. Nah, itu memang selalu gitu. Kalau gue dulu juga gitu. Wah Basuki nggak bisa apa-apa, hoki doang. Dia nggak tahu kalau gue Sabtu Minggu tuh kadang-kadang kerja berantem sama istri. Orang-orang nggak tahu. Betul, ya kan? Iya tuh. Berantem sama istri benar itu. Iya.
Kadang-kadang kita harus ada di kantor sampai jam tengah malam, padahal memang kita kerja, dibilangnya kita main-main. Iya, itu dia. Bukan itu kok sama saya sih. Jangan-jangan ngikutin jejak gue nih. Amin. Suami takut istri. Terus nanya apa lagi selain tadi itu? Ya, jadi terendah lagi. Abis dari kayak gitu ya, gue juga sempat, menurut gue yang paling rendah adalah musuh kita tuh sebenarnya bukan kompetitor menurut gue ya. Iya. Bukan orang lain yang ngata-ngatain, itu menurut gue udah biasa dan itu memang harus ada di market kita untuk kita lawan. Yang paling berat adalah diri sendiri sih. Ketika kita mungkin udah berasa di atas awan, ya kita leha-leha gitu. Jadi menurut gue yang paling susah dulu adalah ketika kita harus bangun pagi, ketika nggak ada yang nyuruh. Harus cari duit ketika nggak ada yang nyuruh. Bosnya kan gue nggak ada, gue nggak ada bos lagi. Dia nggak ada yang nyuruh gue besok bangun pagi, gue bangun jam 6 pagi, jam 5 pagi, segala macam. Nggak ada yang nyuruh gue masuk kantor, gue tetap ke kantor. Nah pada saat menurut gue entrepreneur paling susah gitu. Kenapa? Karena kita ngatur waktunya semua. Nanti ketika lagi pacaran nih misalkan, pergi yuk, atau teman ngajak pergi, nggak bisa nih, gue lagi di kerjaan. Kan lu yang ngatur sendiri bro, masa lu nggak bisa setuin buat gue, kan tuh susah tantangannya. Bener. Menurut gue di situ yang paling tantangan terberatnya pada saat itu di gue. Lalu gue coba buka pikiran, akhirnya berteman sama senior termasuk Kobas salah satunya, ya gue bisa sampai sekarang inilah. Tapi berarti dalam perjalanan itu banyak nggak tangan kanan lu? Yang untuk kan gini, kita nggak mungkin kerja sendiri, pasti kita punya GM, tangan kanan, kepercayaan. Betul. Ada berapa orang? Kepercayaan gue. Jenderalnya sebenarnya masih belum banyak sih. Ada kalau untuk semua brand masing-masing ada satu. Oh ada satu ya, itu yang kepercayaan lah ya. Betul. Nah tapi yang pertama kali dari rintisan kali yang paling interesting kali ya, itu cuma satu GM gue, dan itu dulu kerjanya cuma di kamar anak gue sekarang, dulu belum direnovasi. Kagak ada meja, dia kerja pakai laptop di lantai sampai ininya kebuka. Kagak ada meja, kagak ada kantor. Bener sampai segitunya. Udah dari situ dulu dia dilewatin sama gue semuanya sampai situ sih. Oke, terus ke depan apa yang lu mau capai ini? Udah masih muda, masih sukses. Betul. Apa ke depan yang lu mau raih lagi? Menurut gue belum sih. Karena sukses mungkin dulu gue mau sukses seperti A misalkan. Nah A itu mungkin gue udah capai, tapi kalau kita udah capai sini gue harus ada yang baru. Gitu. Nah, jadi kalau goals gue ke depannya menurut gue gini, banyak orang bilang lu buat apa lagi sih umur segini udah punya uang, udah punya financial segala macam. Ya gue udah mati gue, karena menurut gue sekarang hidup gue bukan cuma nyiapin satu piring buat gue. Gue harus nyiapin untuk 500 karyawan gue beserta keluarganya. Mereka yang tadi nggak bisa sekolahin anak jadi bisa sekolahin anak, yang nggak punya rumah jadi punya rumah. Nah itu yang gue harus perhatikan. Jadi goals gue ke depannya menurut gue nih bukan Muna, tapi gue mau bikin gue semakin sukses biar gue bisa makin banyak berbagi ke tim gue yang mungkin udah tuntun gue bisa sampai sekarang ini, kasarnya gitu. Tepuk tangan dulu nih, karena kalau saya juga sama, saya dari dulu pertama kali buka usaha tuh pingin semua karyawan saya tuh pernah ke luar negeri. Oh ya. Sekarang udah hampir, kan kita karyawan saya yang di atas 3 tahun tuh kan kurang lebih 150-an ya, itu udah 70-an udah pernah ke luar negeri. Tapi saya maunya semuanya pernah ngerasain minimal jalan-jalan luar negeri gratis itu. Baru itu rumah kan. Ya, kalau kita bisa membuat karyawan pasti baliknya ke kita juga. Iya betul. Karena sejujurnya banyak yang bilang kalau bisa sih kayak sekarang gue cuma mau ngomong satu, gue tuh nggak punya background bisnis, gue tuh nggak jago bisnis, gue tuh belajar dari mana bisnisnya. Tapi menurut gue bagi berkat banyak. Jadi selama ini salah satunya ya kayak gini. Menurut gue ini kayak perayaan Ekaristi, kayak kita ke gereja. Menurut gue kan gereja itu kan Ekaristi, perayaan Ekaristi. Menurut gue itu bukan cuma di gereja. Ketika kita membagikan hal yang positif tentang kepercayaan itu, menurut gue itu salah satu berkat. Dan menurut gue itu yang bisa bikin gue bawa sampai sekarang. Karena saya juga lihat kemarin kan pertama kali kenal kan kita hampir nggak IG live ya. Ternyata itu banyak yang nonton, banyak yang terinspirasi juga. Masih muda, ganteng, ternyata double. Jadi nggak netizen double, jadi nggak jadi. Nanti saya kenalin satunya lagi. Yang under 4+ nanti saya mau podcast juga. Oke, kita langsung ke pertanyaan pemirsa nih. Sebelum 2 pertanyaan terakhir ya. Oke, dari Marwa B. Jadi terima kasih Marwa B ini selalu ngikutin Instagram saya. Dia kelihatannya juga sangat mensupport saya. Wow, langsung aja deh pertanyaan buat Bang Denis Hadi. Apa yang melatar belakangi sehingga Abang memutuskan untuk terjun ke dunia catering sehat? Kenapa bukan ke bisnis lainnya Bang? Apalagi sekarang lebih pandemi ini, bagaimana tips dan trik Abang catering? Oke, sekarang udah dijawab tadi. Tips and triknya aja untuk bisnis kamu di dunia pandemi ini, apa yang lo lakuin tips triknya? Oke, pertama sih menurut gue kita harus memang research ya. Kita nggak bisa asal jebret jalan langsung. Tapi itu dikombinasi dengan keberanian menurut gue. Karena paling di pandemi ini adalah ketakutan yang paling menguasai diri kita gitu kan. Kita harus pertama berani dulu, sama kita harus analisa juga. Tapi perlu juga mindset bahwa tidak semuanya yang kita lakukan digaransi berhasil. Jadi pasti semuanya ada resiko. Yang poin paling penting di sini adalah ketika kita harus
berani atau rela bangkit lagi ketika kita jatuh mungkin pada saat kita coba. Seperti itu. Nah, pertanyaan pertama tapi gue pengen jawab sedikit sih. Udah sedikit tadi udah jawab nggak apa-apa boleh. Oh ya, jadi kenapa gue ini pertama ya itu karena fitness tadi tuh. Karena pertama di situ orang pernah bilang ke gue catering sehat kan niche market itu maksudnya kecil. Kecil ya. Nggak, gue bilang ke dia ya bagus kalau kecil gue bisa jadi nomor pertama gimana? Jadi nggak ada saingan lagi ya. Betul. Justru membuat orang lebih sehat itu berkah juga. Iya betul. Iya kan? Ya sekarang saya makan sehat loh nih. Saya nggak sentuh sama sekali karbo, makannya cuma protein, tahu, terus pagi itu cuma apokat, malam ini biasa cuma sama emas ya. Saya itu aja. Emas juga. Sama telur. Emas dimakan Mas Basuki yang dimakan. Iya. Gitu ya. Oke, next pertanyaan dong dari AA Cheong. Izin bertanya Kobas, Mas Dennis cara merawat badannya gimana? Tips solusi. Nah, six pack ayo. Ini pertanyaan bagus nih karena tadi gue mau tanya juga. Gimana caranya lu? Seminggu berapa kali? Biasa, ini kan berapa jam? Kalau dulu sebelum pandemi kan gym masih buka. Sekarang sih jujur aja gym udah buka tapi gue agak takut. Sekarang aja gue nggak lepas masker nih. Jadi gue mau buat istri sama anak lah ya. Ya kalau dulu pada saat gue lagi fokus gue bener 7/7 sih, kagak ada miss gym sih. 7/7? 7/7. Jadi berapa jam? Biasa 1,5 sampai 2 jam. Wah luar biasa. Nah apalagi kalau dulu lagi zaman kuliah itu gue abis gym sekeras itu pulang gue nggak boleh pulang dulu, gue jalan kaki ke supermarket, gue belanja makanan, pulang masak dulu. Pas tiap banget hari, tiap hari. Makanya menikmatin aja gymnya, nikmatin, bisnisnya juga terkait kesehatan jadi pas itu. Jadi nggak, menurut gue sih kalau gue podcast lu nih bener-bener terinspirasinya itu pas banget men. Badan lu bagus, memang lu hobi, lu jualannya juga yang mendukung badan lu juga, jadi pas itu. Jadi lu benar-benar nikmatin kerjaan lu ya. Amin, makanya bisa maju. Kalau nggak nikmatin mungkin susah maju ya. Pasti susah. Nggak seluruh hati keluar. Oh jadi 7+7 ya. Jadi ingat ya, AA Ciong kalau mau 7+7, lu jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak lu setengah jam aja. Enggak gitu, paling 4-5 cukup lah. 4-5, tapi kalau 3 menurut gue udah kekurangan. Oh 3 kekurangan ya? 3 di gym itu kurang. Waduh. Tolong ya Jacob. Yang paling penting itu konsisten intinya. Percuma juga sih kalau misalnya 7/7 minggu ini atau minggu depan, tapi minggu depannya lagi udah kosong. Kalau kayak gue gini ya, buncit apalagi kayak teman saya itu butuh berapa lama bisa jadi six pack? Tergantung seberapa keras kita ini sih. Oh jadi pengaruh juga tuh ya? Pengaruh dong, seberapa keras. Kalau misalkan Kobas setiap hari nge-gym nih, habis itu makan bisa diatur 3 bulan. Jadi apa dulu nih? Jadi six pack? Jadi six pack dong, biar kelihatan muda lagi gue. 3 bulan lah. 3 bulan? 3 bulan six pack. Tapi kalau gue makan sehat, gak olahraga misalnya, bisa gak? Nggak bisa six pack dong. Nggak bisa. Six pack itu ada, sebenarnya otot six pack itu ada, cuman ketutupan lemak. Cuman ototnya itu kecil. Oh. Kalau kita latih semakin gede, makanya kita lihat kan ada orang yang six pack itu bener-bener gede banget ototnya ya, kayak batu bata tuh ya. Ada juga yang cuman garis-garis doang. Itu karena otot six pack nggak dilatih ya. Memang bener kata orang lain tuh bahwa otot perut kita udah ada, ketutupan lemak. Cuman ya kecil aja gitu. Jadi gue tanya lagi, kalau gue olahraga tapi makanannya nggak sehat, bisa nggak? Mau jadi apa nih? Nggak jadi bisa. Kurus, nggak bisa. Tetap harus bisa. Tidak akan bisa. Kombinasi. Betul. Karena menurut gue tadi paling penting 70-80% itu nutrisi. Kalau olahraga mau sekuat apapun makanan sembarangan nggak akan bisa. Oke, siap. Pertanyaan lagi nih dari Halonita juga banyak mensupport saya. Ini salah satunya. Oke. Tolong tanyain kenapa memilih bisnis catering makanan sehat terus awal mulanya gimana? Udah tadi udah diceritain, langsung dapat buku. Ini dari Silbi Febi. Bagaimana badan Dennis Febi bagus kayak gitu? Apa karena pola makannya? Udah dijawab juga tadi ya. Oke, next. Riani Andrea mau tanya apa benar motivasi sukses dari Ko Dennis tadi yang sebenarnya adalah ingin melunasi utang ibundanya. Ah ini dia, ini mungkin tahu lu banget nih. Iya, gue bingung gua. Kalau ini gue nggak gitu, ini agak sensitif kan. Jadi gue nggak bisa jelasin gimana. Cuman ya gue intinya bukannya utang lah, kita lupain aja utang. Ya, financial problem membantu lah. Yang tadi membantu lah. Kasarnya membantu lah. Tadinya mungkin nggak bisa happy banget lah, sekarang lumayan bisa terbantu lah kasarnya gitu lah. Tapi dia tahu banget loh nih, hebat tuh. Iya, gue juga bingung. Iya, oke. Kaget gue udah baca. Mewi Jayanto 1 berbagi pengalaman dong Bang Dennis. Tadi mulai kapan berintis bisnis makanan sehat? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu gimana perjalanan sejak tadi? Udah dibahas juga. Oke, next. Avi HRP Cobas emang keren, selalu hadirkan orang yang membutuh sedikit banyak. Saya sudah tahu profil Abang Dennis, udah tahu dia udah baca di Avi juga support nih. Saya ingin tanya ini bagaimana cara abang bisa bangkit dari keterpurukan bisnis yang jatuh bangun sehingga sukses ini, apa sih? Tadi udah jawab juga ya. Mungkin ada mau tambahan nggak dari pertanyaan ini? Ini salah satu contohnya pas pandemik. Pandemik kemarin. Pertama kali pandemik masuk ke Indonesia itu gue terpukul banget. Contohnya catering gue itu 80% lu anak kantoran di Jakarta ya. Nah PSBB. Iya, pas bawa promo itu ya. Pertama kali kali masuk langsung beberapa lama langsung PSBB kan. Itu gue langsung langsung hilang gue. Wah tuh gue stres banget, itu gue sampai sempet mabuk sekalian, jadi itu gara-gara gue pusing,
stres, tapi gini, namanya entrepreneur itu wajar mabuk. Jadi gue juga manusia, gue mau selebgram pun gue juga manusia. Gue bisa kesel, gue bisa marah, gue bisa nangis gitu kan. Jadi banyak orang bilang, oh ini nggak profesional banget, selebgram marah-marah. Ya gue juga manusia. Ya itu kan kita proses belajar juga. Ya gue stres banget segala macam, tapi memang entrepreneur tuh harus stres 1 hari 2 hari untuk dapetin solusi gitu. Memang abis itu gue langsung dapet solusi. Ini mabuk apa? Mabuk cinta atau mabuk apa? Mabuk cinta lah. Cinta. Jadi abis stres kayak gitu, besokannya gue langsung dapet solusi. Oke, gue find out solusi karena setiap masalah pasti ada solusi. Nah kita tinggal cari dulu solusinya apa. Nah solusi pada saat itu catering itu gue bikin catering rumahan sama frozen, salah satu contohnya. Sekarang mau frozen juga? Udah bikin frozen dari pertama pas PSBB pertama. Saya baru tahu juga itu. Iya, jadi situ. Alatnya itu teman saya juga jualan alat frozen itu. Wah, bisa ngobrol habis. Oke, ngobrol banyak. Oke, 2 pertanyaan gue terakhir buat lu. Siapa yang paling menginspirasi lu? Dalam segala bisnis hidup, pilih aja bebas. Jujur ya? Yang paling bukan orang. Ya. Pengalaman ya. Serius. Gak apa-apa, bebas. Pengalaman lu ya. Pengalaman siapapun, pengalaman nyokap gua dari cerita dia. Kalau misalkan inspirasi, menurut gua bukan mentor, gua nggak punya mentor menurut gua, tapi mentor dalam motivasi. Itu nyokap gua, karena nyokap gua juga dari nol, dia bisa bawa gua ke luar negeri sempat segala macam, ya itu dari nol usaha dia sendiri gitu sih. Oke. Yang terakhir, boleh nggak kasih ke pemirsa kemudian-kemudianku ini bukan tips ya, tapi gini. Pesan-pesan terakhir di podcast gue ini. Supaya teman-teman ini termotivasi. Kebanyakan dari pengalaman lu. Podcastnya Kobas ini anak muda atau gimana? Anak muda, artis, semuanya sekarang. Wah, tapi kita konsepnya adalah di bisnis. Jadi kita tetap tegak lurus bahwa konten gue itu adalah kesuksesan anak muda, kesuksesan orang lain apapun itu kita hargai. Intinya seperti itu. Sekarang gue udah tahu jadi ngomong apa. Jadi banyak orang-orang yang nanya, oh gue bagusnya bisnis apa ya? Kalau nanti gue bisnis ini nanti jadinya apa ya? Menurut gue, mindset yang kita harus ambil dulu pertama, kita nggak boleh kebanyakan mikir. Mikir boleh, tapi kalau misalnya kebanyakan mikir sampai ketakutan, akhirnya kita nggak akan jalan-jalan. Banyak orang bilang, oh kita bikin dulu fondasi sampai kuat, baru kita jalanin. Menurut gue kita jalanin dulu, nanti kita bisa belajar sambil berjalan. Menurut gue itu, karena kalau kita kebanyakan pikiran nggak akan berjalan. Pertama itu. Nah kalau kedua adalah kita harus start sekarang. Ketika dia nanya, gue bisnis apa ya? Lu start sekarang mendingan. Kenapa kayak gitu? Kebanyakan mungkin anak kuliah, ketika dia lulus kuliah, mungkin beberapa nggak beruntung nih, Kobas. Beberapa nggak seberuntung yang lain, di mana dia masih dikasih uang jajan terus sama bokap nyokap kan. Jadi ketika dia lulus kuliah, dia harus cari kerjaan, harus juga mikirin makan apa gitu kan. Kalau misalkan dia nggak mulai sekarang, dia akan mikirin terlalu banyak hal, dia nggak bisa fokus ke bisnis. Tapi kalau dia udah mulai sekarang, sebelum lulus kuliah misalkan, setidaknya dia setelah lulus sudah punya portofolio dan udah tahu mau ngapain, udah dapat duit sedikit. Jadi tinggal fokus ke bisnisnya gitu. Jadi just do it now. Iya betul. Serius, apapun itu serius. Apapun itu. Ini sangat menginspirasi. Terima kasih waktunya. Siap. Dan Dennis Hadi, ini semoga teman-temanku bisa melihat ini sebagai motivasi untuk menjadi pengusaha. Ternyata kalau kita punya niat, kita pasti bisa. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses, bahagia, dan banyak lagi. Salam Bengis.